Halo, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali pada pembelajaran IPS dengan topik kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Coba perhatikan peta berikut ini. Dalam peta itu menunjukkan adanya jalur pelayaran laut dan dari darat antara Cina dan India. Dalam peta yang diamati tadi menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati perairan kepulauan Indonesia. Lalu, apa keuntungan yang diperoleh masyarakat di Indonesia dari perdagangan laut ini? Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra, sebab komoditi yang diperdagangkan adalah kain sutra. Jalur ini membentang dari Cina, Asia Tengah sampai Eropa. Selain kain sutra yang diperdagangkan juga ada wangi-wangian dan juga rempah-rempah. Dan komoditas ini juga sangat laris di Eropa. Awal abad Masehi, jalur darat dialihkan melalui laut karena sudah tidak aman dan jalur laut terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Adanya peralihan rute perdagangan itu membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia, di mana Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit bagi para pedagang Cina dan pedagang India. Masyarakat Indonesia juga ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara India, Cina, dan juga Indonesia. Hubungan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India juga berkembang di Indonesia. Ada 4 teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia yang terdiri dari teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan juga teori arus balik. Teori Waisya itu dikemukakan oleh N.G. Krom yang menyatakan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Pedagang India menyesuaikan dengan angin musim dan sambil menunggu perubahan arah angin, mereka akan menetap di Indonesia dan memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan pribumi, dan dari sinilah awal kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, teori Ksatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha oleh golongan Ksatria, yaitu yang pertama, Sisibreak menjelaskan para Ksatria India ada yang terlibat dalam konflik masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Saat Ksatria membantu dan memperoleh kemenangan, maka hadiahnya adalah mereka akan dinikahkan dengan putri kepala suku. Sehingga terjadilah penyebaran tradisi Hindu-Buddha di Indonesia. Kedua, menurut Mukherjee berpendapat, golongan ksatria dari India membawa pengaruh Hindu-Buddha dan membangun koloni atau kelompok yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Dan yang ketiga, menurut J.L. Mons berpendapat ketika abad 5 di India terjadi konflik dan ada di antara para keluarga kerajaan dan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran dan mereka mendirikan kerajaan baru di Indonesia. Yang ketiga, teori Brahmana. Menurut J.C. Van Leur berpendapat bahwa kebudayaan Hindu-Buddha dibawa golongan Brahmana. Hal ini berdasarkan adanya sisa-sisa peninggalan kerajaan, terutama prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena yang menguasai bahasa dan huruf ini hanyalah golongan
para Brahmana atau pendeta. Dan yang terakhir itu teori arus balik. Menurut FDK Bots berpendapat adanya peran aktif orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha, di mana banyak pemuda Indonesia yang pergi belajar agama Hindu-Buddha ke India, dan ketika mereka kembali, mereka pun menyebarkan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Yang pertama, bidang pemerintahan. Awalnya daerah dalam bentuk kesukuan, di mana yang menjadi pemimpinnya adalah kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakat. Hal ini pun berubah menjadi bentuk kerajaan yang dipimpin oleh raja dan kedudukannya diwariskan secara turun-temurun. Misalkan, jika ayahnya seorang raja, maka anaknya akan menggantikan dia setelah orang tuanya atau ayahnya tadi meninggal. Kedua, itu bidang sosial. Munculnya perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat dengan adanya pembagian golongan masyarakat berdasarkan kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama itu kasta Brahmana. Yang termasuk dalam kasta Brahmana adalah para Brahmana atau pendeta, dan hal ini adalah golongan paling tinggi pada masyarakat. Yang kedua, kasta ksatria, yaitu para bangsawan dan prajurit, dan ini masuk golongan kedua. Dan yang ketiga, kasta waisa, dan yang termasuk para kasta waisa itu masuk dalam golongan para pedagang dan petani, dan ini masuk ke dalam golongan ketiga. Dan yang terakhir itu kasta sudra, yaitu rakyat biasa, dan ini adalah golongan paling rendah dalam masyarakat. Yang ketiga itu bidang ekonomi. Kegiatan perdagangan berkembang pesat, pengaruh dari adanya jalur perdagangan Laut India-Cina. Dengan kegiatannya yaitu adanya persinggahan kapal, menanti waktu berlayar sesuai angin musim, sehingga muncullah pusat-pusat perdagangan dan berkembang menjadi pusat kerajaan. Yang keempat, bidang agama. Sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang telah berkembang sejak masa praaksara berubah menjadi penganut agama Hindu atau Buddha. Dan yang terakhir, bidang kebudayaan, yaitu terjadinya proses perpaduan kebudayaan Indonesia dengan unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, dan hasilnya adalah 1. Seni bangunan. Contoh adanya candi, bangunan megah, patung dewa atau Buddha. Kedua, seni rupa dan seni ukir, itu dapat dilihat adanya relief dinding candi. Yang ketiga, sastra dan aksara, itu berkembang dari adanya cerita Mahabharata dan Ramayana yang melahirkan wayang kulit.